Angin malam berubah. Tidak lagi dingin. Tidak lagi tenang. Reruntuhan kuno itu kini dipenuhi niat membunuh. Batu-batu besar melayang di udara. Kapak-kapak raksasa membelah angin. Serigala-serigala mutan mulai bergerak melingkar. Zero berhenti melangkah. Untuk pertama kalinya malam itu, ia menundukkan kepala pelan. Rambut putih panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Tangannya menggenggam katana lebih erat. Ia sudah mencoba berbicara. Sudah mencoba pergi. Namun jawaban yang diterimanya tetap sama. Penolakan, permusuhan dan keinginan untuk melenyapkannya. Zero menarik napas panjang. Di dunia ini permusuhan antara bangsa manusia dan bangsa raksasa memang seperti luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Perlahan katana di tangannya mulai bersinar. Cahaya kebiruan muncul dari sepanjang sarung dan gagang pedangnya. Udara di sekitarnya berubah. Debu mulai terangkat. Api unggun kecil padam seketika. Lalu aura naga putih keunguan muncul di belakang tubuh Zero. Berputar menyelimuti menerangi reruntuhan gelap itu. Para raksasa yang tadi maju mulai berhenti. Serigala-serigala mutan merendahkan tubuh mereka. Insting mereka berteriak bahaya. Zero mengangkat wajahnya. Matanya kini memancarkan cahaya lembut kebiruan. Tidak penuh amarah tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa kesabarannya telah mencapai batas. Lalu Zero bergerak, hanya satu langkah dan dunia terasa terlambat mengejarnya. Dalam sepersekian detik 5 bayangan serigala yang tadi mengelilinginya lenyap dari posisi semula. Gelombang cahaya biru melintas di antara reruntuhan. Udara bergetar. Tanah retak tipis. Ketika semuanya kembali sunyi, 5 serigala mutan itu telah tumbang dan tidak lagi mampu melanjutkan serangan. Para raksasa membeku. Karena mereka baru menyadari sesuatu. Sosok yang sejak tadi memilih diam bukan karena lemah, melainkan karena menahan diri. Raungan para serigala mutan mengguncang medan perang yang telah berubah menjadi lautan puing dan darah. Tubuh-tubuh monster yang baru saja ditebas Zero berserakan di tanah, sementara cahaya ungu kebiruan dari pedangnya masih meninggalkan jejak energi yang membelah udara. Pemandangan itu tidak membuat para raksasa gentar. Justru sebaliknya. Melihat kawanan serigala mutan mereka dibantai tanpa ampun, para raksasa mengamuk semakin liar. Mata merah mereka menyala di tengah malam, dipenuhi insting bertarung yang primitif dan haus kehancuran. Dengan raungan memekakan telinga, mereka memukul dada mereka sendiri dan memanggil bala bantuan. Tanah mulai bergetar. Dari balik reruntuhan, dari celah-celah pegunungan hitam, dan dari kegelapan hutan mati, ratusan serigala mutan bermunculan. Mata merah menyala memenuhi horizon, seperti lautan predator yang hanya mengenal satu tujuan. Melenyapkan Zero. Namun mereka salah memilih lawan. Zero yang sejak awal sudah dipenuhi kemarahan tidak bergerak mundur sedikit pun. Rambut peraknya berkibar di tengah badai energi yang mulai keluar dari tubuhnya. Mata heterokrom miliknya kuning dan biru menatap dingin ke arah ribuan musuh yang mendekat. Kalau kalian menginginkan kehancuran maka datanglah. Aura besar meledak dari tubuh Zero. Energi ungu dan biru menyapu seluruh medan perang. Batu-batu terangkat dari tanah. Langit malam bergetar. Bekas-bekas tebasan energi mulai muncul di segala arah bahkan sebelum pedangnya bergerak sepenuhnya. Jauh di orbit planet. Satelit Federasi Aliansi Bumi menangkap lonjakan energi abnormal yang muncul dari permukaan. Alarm berbunyi di pusat pengamatan. Energi terdeteksi meningkat drastis. Fokuskan semua satelit pengawas ke sektor perang. Dalam hitungan detik, siaran darurat dimulai. Seluruh wilayah Federasi menyaksikan layar raksasa menampilkan satu sosok kecil berdiri sendirian di tengah lautan raksasa dan serigala mutan. Zero. Sendirian. Melawan ratusan monster. Dan untuk pertama kalinya seluruh dunia menyadari bahwa monster paling berbahaya di medan perang mungkin bukan para raksasa, melainkan manusia yang berdiri di tengah mereka. Siaran langsung dari satelit Federasi Aliansi Bumi menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dari kota-kota terapung, bunker bawah tanah, markas militer, hingga pemukiman kecil di daerah terpencil, semua layar hanya menampilkan satu hal. Zero. Sendirian. Melawan lautan monster yang seolah tidak memiliki akhir. Suara pertempuran memenuhi siaran. Ledakan energi, raungan raksasa, dan suara tebasan pedang yang memecah udara membuat jutaan orang terpaku tanpa berkedip. Mustahil. Itu cuma satu orang.
Bagaimana dia masih berdiri? Tak ada yang bisa menahan decak kagum mereka. Di tengah medan perang yang telah berubah menjadi neraka hitam, Zero terus bergerak. Setiap ayunan pedangnya meninggalkan jejak cahaya biru ungu yang membelah gelap malam. Monster demi monster tumbang. Namun jumlah mereka tidak berkurang. Setiap kali serigala mutan roboh, puluhan lainnya muncul. Setiap kali raksasa runtuh, bayangan baru bermunculan dari balik reruntuhan. Dari tebing-tebing bukit yang retak. Dari celah gunung yang gelap. Dari kota-kota mati yang telah menjadi sarang monster. Mereka terus datang. Lebih banyak. Lebih ganas. Lebih liar. Kamera satelit memperbesar area pertempuran dan memperlihatkan sesuatu yang membuat banyak orang terdiam. Horizon penuh monster. Tak terhitung. Analis Federasi mulai terlihat gelisah. Jumlah target terus bertambah. Kepadatan monster meningkat setiap menit. Kalau ini terus berlangsung. Mereka tidak melanjutkan kalimat itu. Karena semua orang memikirkan hal yang sama. Bagaimana jika Zero kehabisan tenaga? Di berbagai belahan dunia, penonton mulai menggenggam tangan mereka erat. Beberapa orang berdiri dari kursinya. Sebagian menahan napas. Karena untuk pertama kalinya, seluruh dunia menyaksikan seseorang berdiri sendirian menghadapi perang yang seharusnya membutuhkan pasukan. Namun di tengah lautan monster yang bergerak tanpa akhir, Zero masih belum mundur satu langkah pun. Dan itu justru membuat semua orang semakin takut. Takut pada musuh yang dihadapinya. Dan takut pada seberapa jauh Zero masih bisa bertahan. Miliaran pasang mata masih terpaku pada siaran langsung satelit. Setiap menit yang berlalu membuat suasana dunia semakin sunyi. Zero masih bertarung. Masih berdiri. Masih dikelilingi gelombang monster yang terus berdatangan dari tebing-tebing retak, reruntuhan kota mati, dan lembah gelap yang seolah tidak memiliki akhir. Di pusat Komando Nusantara, suasana berubah tegang. Pemimpin tertinggi Nusantara berdiri di depan layar raksasa yang memperlihatkan satu sosok kecil di tengah lautan monster. Kirim permintaan darurat ke Pusat Pertahanan Aliansi Bumi sekarang juga. Sambungan prioritas tingkat tertinggi langsung terbuka. Kami meminta bantuan militer penuh, ucap pemimpin Nusantara dengan suara berat. Zero tidak mungkin menghadapi jumlah seperti itu sendirian. Beberapa detik hening. Lalu wajah para petinggi Aliansi Bumi muncul di layar. Ekspresi mereka tidak menunjukkan harapan. Maaf. Seluruh ruang komando menjadi sunyi. Kami sudah menganalisis data tempur dari satelit dan sensor orbital. Sebuah gambar simulasi muncul. Lapis kulit para raksasa dan serigala mutan dipindai berulang kali. Hasilnya menunjukkan jaringan luar mereka memiliki kepadatan ekstrim. Material biologis mereka lebih keras daripada tungsten industri dan melampaui tingkat kekerasan banyak material pertahanan konvensional. Ruangan mulai dipenuhi bisikan panik. Perwakilan aliansi melanjutkan. Untuk menghadapi jumlah monster sebanyak itu, dan dengan kekuatan sebesar itu. Ia berhenti sejenak sebelum mengucapkan sesuatu yang membuat seluruh ruangan membeku. Mengerahkan pasukan ke wilayah pertempuran saat ini sama saja dengan tindakan bunuh diri. Beberapa petinggi Nusantara memukul meja. Jadi kalian akan membiarkannya sendirian? Jawaban yang datang justru lebih dingin. Jika armada kami masuk sekarang, kemungkinan besar kami hanya akan menambah jumlah korban. Hening. Tak ada yang berbicara. Di layar utama, Zero masih bergerak di antara ledakan energi ungu dan biru. Masih bertarung. Masih sendirian. Perwakilan aliansi akhirnya menundukkan kepala. Kami minta maaf. Dan untuk pertama kalinya sejak siaran dimulai, seluruh dunia menyadari satu kenyataan yang menakutkan. Tidak ada bala bantuan yang datang. Tidak ada pasukan penyelamat. Di medan perang itu, hanya ada Zero melawan dunia monster yang tidak berujung. Siaran langsung itu kini tidak hanya menjadi tontonan. Ia berubah menjadi doa seluruh dunia. Di aula-aula kota besar, layar raksasa terus menayangkan pertempuran yang tak kunjung berakhir. Ribuan orang memenuhi jalanan, lapangan terbuka, stasiun bawah tanah, hingga tempat-tempat pengungsian. Tak ada yang pulang. Tak ada yang mampu mengalihkan pandangan. Karena di layar itu Zero masih bertarung sendirian. Anak-anak yang duduk di barisan depan aula kota memegang erat tangan orang tua mereka. Mata mereka merah karena terlalu lama menangis. Kenapa dia sendirian?
Kenapa tidak ada yang membantu Kak Zero? Tak ada yang mampu menjawab. Di layar raksasa, sosok berambut putih itu kembali mengayunkan pedangnya. Cahaya biru dan ungu membelah gelombang monster yang datang tanpa akhir. Namun jumlah musuh tetap bertambah. Semakin banyak. Semakin padat. Semakin menakutkan. Beberapa anak mulai menundukkan kepala mereka. Seorang anak kecil menggenggam kedua tangannya erat. Ya Allah, tolong Zero. Lalu suara lain ikut terdengar. Selamatkan dia. Tolong jangan biarkan dia sendirian. Tak lama kemudian, seluruh aula mulai dipenuhi suara yang sama. Orang-orang dewasa yang sejak tadi berusaha terlihat kuat akhirnya tak mampu lagi menahan air mata mereka. Beberapa menutup wajah. Sebagian memalingkan pandangan dari layar. Karena semakin lama mereka melihat semakin mereka sadar. Zero bukan bertarung demi dirinya sendiri. Dia bertarung agar dunia di belakangnya tetap ada. Dan malam itu, di bawah cahaya layar raksasa yang menyinari wajah ribuan orang satu dunia yang biasanya terpecah oleh negara, bahasa, dan kepentingan untuk sesaat berdoa untuk orang yang sama. Sementara seluruh dunia menahan napas menyaksikan pertempuran itu. Zero justru berubah semakin tenang. Di tengah hujan reruntuhan, ledakan energi, dan gelombang monster yang datang tanpa akhir, sosok berambut putih itu masih berdiri di pusat medan perang. Pedangnya kembali menebas. Satu raksasa runtuh. 3 serigala mutan terbelah. Puluhan monster lain terpental oleh gelombang energi yang keluar dari tubuhnya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Zero perlahan menutup matanya. Di tengah kekacauan. Di tengah lautan musuh. Dia berhenti memikirkan cara bertahan. Sebaliknya, dia mulai mendengarkan. Raungan monster. Getaran tanah. Aliran energi yang terus bermunculan dari berbagai arah. Monster sebanyak ini. Mata Zero masih tertutup. Mereka berasal dari mana? Kesadarannya mulai menyebar ke seluruh area pertempuran. Ia mencoba merasakan sumber gelombang monster yang terus muncul dari balik tebing, reruntuhan, dan kegelapan yang tidak berujung. Lalu dia menyadari sesuatu. Setiap kali ia memaksa tubuhnya melampaui batas. Setiap kali energinya mencapai titik puncak. Kekuatannya justru meningkat lebih jauh. Aura ungu kebiruan di sekeliling tubuhnya mulai berubah semakin padat. Lebih liar. Lebih berat. Bahkan udara di sekitar Zero mulai bergetar. Monster yang mendekat perlahan ragu. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan sesuatu yang asing. Ketakutan. Sudut bibir Zero terangkat sedikit. Sudah lama sekali ia tidak merasakan ini. Perlawanan. Tekanan. Dan sensasi berkembang di tengah pertempuran. Jadi begitu, angin energi berputar di sekeliling tubuhnya. Kalau aku terus memaksakan batas, aku akan menjadi lebih kuat. Bukannya kelelahan. Bukannya takut. Zero justru tersenyum kecil. Semakin banyak monster datang, semakin besar semangatnya. Ia membuka matanya perlahan. Cahaya kuning dan biru kembali menyala. Dan untuk pertama kalinya sejak pertempuran dimulai, Zero benar-benar menikmati pertarungan itu. Kalau begitu, pedangnya terangkat. Datang lebih banyak lagi. Lalu cahaya pedangnya kembali menyapu medan perang.